Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang hubungan antara fikih dan hukum di Indonesia. Dari pembahasan-pembahasan yang eh, saya bahas pada makalah saya, yaitu yang pertama yaitu hukum Islam, keistimewaan hukum Islam terhadap hukum positif, pandangan ulama tentang hukum Islam dan hukum positif, penerapan hukum Islam di Indonesia, pengertian taknin dan al-ahkam, ragam pandangan ulama tentang taknin al-ahkam, dan analisis pendapat ulama tentang konun al-ahkam dan legislasi hukum Islam dan hukum nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang hukum Islam. Abdul Wahab Khalaf mengartikan hukum Islam sebagai perintah atau doktrin Allah dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf, yaitu orang yang sudah dikenai beban syariat dalam bentuk perintah, mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan, perizinan, boleh memilih atau penetapan. Contoh dari bentuk perizinan adalah soal Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dan jika kamu, wali, takut pada keduanya tidak bisa menegakkan aturan Allah, maka tidak ada dosa bagi kalian berdua atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ayat ini menjelaskan bentuk perizinan atau pilihan bagi suami untuk mengambil bayaran sebagai ganti talaknya kepada istrinya. Sedangkan contoh dalam bentuk penetapan adalah hadis Nabi yang berbunyi, yang artinya adalah tidak ada warisan bagi pembunuh atau pewaris. Di sini perintah Allah berkaitan dengan penetapan bagi ahli waris yang membunuh pewarisnya untuk tidak mendapatkan waris disebabkan perbuatannya. Yang pembahasan selanjutnya yaitu keistimewaan hukum Islam terhadap hukum positif. Dalam pandangan penegak Islam syariat, hukum Islam adalah hukum yang wajib ditegakkan jika ingin tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat baik di Indonesia maupun di dunia. Hal ini dikarenakan hukum Islam mempunyai banyak keistimewaan dibandingkan dengan hukum positif yang diterapkan oleh manusia. Keistimewaan ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, hukum positif tidak memiliki keadilan hakiki karena dibuat oleh manusia dengan hawa nafsu dan kepentingan. Sedangkan hukum Allah memiliki keadilan hakiki karena berasal dari Yang Maha Adil. Yang kedua, hukum manusia hanya berdasarkan pertimbangan kekinian dan berdasarkan pengalaman karena manusia tidak dapat mengetahui masa depan. Dan yang ketiga, hukum manusia memiliki prinsip yang terbatas yang teorinya baru muncul sekitar abad 19, berbeda dengan hukum Islam yang sudah ada sejak zaman Rasul yang sudah sempurna dan maslahah di segala ruang dan waktu. Yang selanjutnya yaitu hukum positif. Hukum positif atau juga sering disebut sebagai ius constitutum memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Indonesia dengan sistem civil law-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, bisa dikatakan agama, adat, dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia. Begitu juga melihat di negara Indonesia. Sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR nomor 3, strip MPR strip 2000 adalah Pancasila. Sedangkan urutan-urutan peraturan perundang-undangan adalah, yang pertama adalah UUD 1945 yang telah diamandemenkan sebanyak 4 kali sejak 19 Oktober 1999. Yang kedua, ketetapan MPR. Dan yang ketiga, undang-undang yang dibuat DPR bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR. Yang nomor 4, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang nomor 5, keputusan presiden. Yang keenam, peraturan daerah. Selanjutnya yaitu pandangan ulama tentang hukum Islam dan hukum positif. Pandangan ulama tentang hukum positif dan hukum Islam, cendekiawan muslim berbeda pendapat tentang penggunaan hukum positif yang sekarang marak di berbagai negara termasuk negara dengan pendudukan muslim. Kelompok pertama mengatakan bahwa sebuah negara wajib hukumnya menggunakan hukum Islam sebagai hukum positif. Mereka yang tidak menggunakan hukum Islam adalah golongan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bahkan kafir kepadanya. Kelompok kedua mengatakan bahwa hukum positif yang ada atau meskipun bukan hukum Islam adalah sah digunakan dan hal tersebut tidak termasuk maksiat kepada Allah, apalagi kafir dan keluar dari agama Islam. Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut. Mazhab pertama mengatakan bahwa syariat Islam wajib ditegakkan dan dijadikan sebagai hukum positif. Mazhab ini berpendirian bahwa penggunaan hukum positif selain dengan syariat Islam adalah hal yang diharamkan, bahkan menyebabkan muslim
ke ranah kekafiran. Mazhab kedua merupakan mazhab yang menjadi antitesa mazhab pertama. Mazhab ini mengatakan bahwa menggunakan hukum positif tidaklah masuk ke dalam ranah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kafir kepadanya. Usamah Sayyid Az-Zahari, pemikir asal Mesir, dalam bukunya Haqqul Mubin mengatakan bahwa cara berpikir pejuang Islam syariat pada dasarnya memiliki beberapa kesalahan dalam menginterpretasikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang selanjutnya yaitu tentang penerapan hukum Islam di Indonesia. Jika dilihat dengan teori hubungan agama dan negara, Indonesia merupakan negara yang menganut paham paradigma simbolistik. Mau tidak mau, Indonesia harus mengakomodir perkembangan pemikiran yang mencoba untuk memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positifnya. Indonesia tidak boleh menolak mentah-mentah ketika dalam perkembangannya terdapat tuntutan mensyariahkan hukum positif. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada dasarnya ada dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara normatif dan yang berlaku secara yuridis. Hukum Islam yang menyangkut hubungan antara manusia dan dengan Tuhan pada dasarnya adalah normatif yang sanksinya adalah sanksi kemasyarakatan. Sedangkan yang bersifat yuridis adalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda di alam masyarakat, yang mana Indonesia sudah mengakomodir dan dari hal ini dalam beberapa undang-undangnya. Dan yang selanjutnya itu pengertian taknin dan al-ahkam. Secara etimologis, kata taknin merupakan bentuk masdar dari konana, yang berarti membentuk undang-undang. Ada yang berpendapat kata ini merupakan serapan dari bahasa Romawi, canon. Namun ada juga yang berpendapat kata ini berasal dari bahasa Persia. Seakar dengan taknin adalah kata konun, yang berarti ukuran segala sesuatu dan juga berarti jalan atau cara tarik atau cara. Konun al-ahkam berarti mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum atau tasyri' yang berkaitan dengan masalah hukum sosial, menyusunnya secara sistematis serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan. Kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan lantas disahkan oleh pemerintah sehingga wajib bagi para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat. Dan yang selanjutnya itu ragam pandangan ulama tentang taknin al-ahkam. Meskipun ulama klasik belum mengenal istilah konun karena ia merupakan suatu istilah baru, akan tetapi gejala serupa telah ada sejak lama. Alasannya para hakim berkewajiban mengikuti sesuatu pendapat ketika memutuskan suatu perkara yang tidak boleh dilanggarnya sekalipun memiliki ijtihad sendiri. Suatu hukum yang diundang-undangkan akan mewajibkan para hakim untuk memegang ketetapan di dalamnya karena telah menjadi hukum syar'i yang positif dan tidak boleh dilanggar meski mereka memiliki ijtihad sendiri atas masalah yang diatur dalam perundang-undangan itu. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang analisis pendapat ulama tentang konun al-ahkam. Kedua pendapat para ulama tentang hukum konun, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti alasan yang dikemukakan oleh para ulama Arab Saudi yang menolak konun al-ahkam. Kelihatan bahwa mereka memang cenderung dipengaruhi oleh prinsip Wahabi yang sangat menekankan untuk ittiba pada tuntunan Rasulullah SAW. Di sisi lain, pelanggaran prinsip tauhid yang diyakini sebagian ulama Arab Saudi dalam melihat konun al-ahkam dan kewajiban orang untuk mengikutinya sepertinya terlalu berlebihan. Kewajiban seseorang untuk menaati undang-undang yang telah disahkan penguasa dianggap suatu sikap yang lebih mengutamakan hasil pemikiran manusia biasa yang tidak maksum. Teori otoritas hukum menurut khalifah adalah bahwa khalifah itu memegang 3 kekuasaan. Khalifah berhak membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan dapat bertindak sebagai hakim dalam pelaksanaannya. Wewenangnya tersebut dapat dilimpahkan kewenangan legislatif ditangani oleh para mujtahid dan mufti. Kewenangan yudikatif dilaksanakan oleh para hakim, dan kewenangan eksekutif ditangani oleh para sultan dan perangkat pemerintah di bawahnya. Di Indonesia sendiri, wacana konun telah ada sejak awal pendirian bangsa Indonesia yang ditandai dari ide untuk memasukkan kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluk agama Islam. Ide ini tidak mendapat respon positif dan kemudian berubah pola pasca runtuhnya Orde Baru, seiring dengan ditetapkannya kebijakan otonomi di berbagai daerah. Banyak perda syariat bermunculan di berbagai daerah, seperti Aceh, Padang, dan lainnya.
Kitab-kitab fikih datang bersama dengan datangnya Islam ke Indonesia pasti akan mengalami perkembangan dan dinamika tersendiri. Secara umum, kitab fikih yang datang ke Indonesia banyak mengadopsi atau bahkan hasil dari kreasi yang dibuat Imam Syafi'i. Sementara itu, adanya Qur'an al-Ahkam juga memiliki kekurangan. Ketika hukum Islam dirumuskan ke dalam bentuk undang-undang atau peraturan, maka ia bisa ditentang, dicabut, dianggap keliru oleh masyarakat dan penguasa, sebagaimana layaknya hukum undang-undang sipil yang lainnya. Namun demikian, karena mayoritas muslim Indonesia bermazhab Syafi'i, tampaknya mengharuskan adanya wali dalam pernikahan menjadi ketentuan dalam aturan positif. Sehingga dalam instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia, khususnya bab 4 tentang rukun dan syarat perkawinan. Pada pasal 14 disebutkan bahwa masalah wali ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah. Kondisi ini akan menyulitkan penegakan hukum tentang sah atau tidaknya perkawinan tanpa wali yang diselenggarakan oleh mereka yang berada di luar ketentuan peraturan di atas. Dan yang terakhir, pembahasan tentang legislasi hukum Islam dan hukum nasional. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan sebagaimana tertuang dalam bunyi UUD 1945 pasal Ayu ayat 1. Ayat 3. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka menjadi suatu kewajiban bahwa setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahannya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Maka negara hukum yang dimaksud di sini bukan hanya merupakan pengertian umum yang dapat dikaitkan dengan berbagai konotasi, maupun hanya Rechtsstaat dan rule of law sebagaimana dipraktikkan di Barat, tapi juga nomokrasi Islam dan negara hukum Pancasila yang dipraktikkan di Indonesia. Namun Indonesia juga bukan negara yang menganut paham teokrasi berdasarkan penyelenggaraan negaranya pada agama tertentu saja. Di mana, menurut paham teokrasi, negara dan agama dipahami sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yakni dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan sehingga tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan dengan titah Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang bukan berdasar pada agama tertentu, tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan hukum terhadap produk hukum nasional. Dalam konteks inilah, Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia memiliki prospek dalam pembangunan hukum nasional. Karena kultural, yuridis, filosofis, maupun sosiologis memiliki argumentasi yang sangat kuat. Selanjutnya, untuk menjadi hukum positif yang diperlukan kajian lebih mendalam melalui naskah akademik karena menyangkut tinjauan dari berbagai macam aspek, baik sosiologis, politis, ekonomis, maupun filosofis. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU nomor 11 tahun 2004 sebagaimana sudah diubah menjadi UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum yang menyangkut rencana pembangunan materi hukum di Indonesia pada saat ini termuat di dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Artinya, kalau kita ingin mengetahui pemetaan atau potret rencana tentang hukum-hukum apa yang akan dibuat dalam periode tertentu sebagai politik hukum, maka kita dapat melihatnya dari prolegnas tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ila akmamin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.